Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan pihak mempelai. Setibanya rombongan dari mempelai perempuan, serta pengurus adat dan tokoh masyarakat Binjai Hilir ke rumah kediaman orang tua Jonathan Kelvin Febrianto, yaitu rumah Isalvinus Unsu dan Ibu Franesa Ica Caleg yang merupakan orang tua mempelai laki-laki, di Jalan Teluk Menyurai Komplek Belkai Sintang. Kedatangan rombongan mempelai perempuan yaitu Anissa Saulina Sahri Putri dari Julien Sahri, almarhum, yang didamping oleh ibunya Seselia Limai, tidak langsung disuruh masuk ke dalam rumah, karena harus melewati yang disebut Hopong terlebih dahulu. Hopong merupakan tata acara adat Dayak Uhudi Danum dulu, kata agen SH Sekretaris Forum Temenggung Sintang dengan didampingi oleh Petrus Edison S., Sos Sekretaris Temenggung Det Sintang dan Pak Diansyah yang merupakan anggota Forum Tumenggung Sintang. Petrus Edison S. Sos Sekretaris Temenggung DAD Kabupaten Sintang menjelaskan pada awak media, sebelum rombongan mempelai perempuan masuk ke rumah mempelai laki-laki, rombongan mempelai perempuan wajib melewati Hopong terlebih dahulu, jelas Edison. Saya dan seluruh keluarga mempelai laki-laki beserta pengurus adat suku Ud Danum mengucapkan terima kasih dan turut berbahagia dengan kedatangan rombongan mempelai perempuan. Yang mana pada hari ini tanggal 7 Juli 2022 telah dilaksanakan acara pernikahan antara Jonathan Kelvin Febrianto putra dari Isalvinus Unsu dan Ibu Franesa Ica Caleg dan Anissa Saulina Sahri Putri dari Julien Sahri, almarhum, dengan Seselia Limai. Berkat bantuan dan tuntunan tokoh masyarakat, bahwa acara Nyuruk Hopong sesuai prosesi adat Dayak Wud Danum Serawai Ambalau supaya dapat terlaksana dengan lancar, tambah Edison. Acara Hopong ini merupakan kebiasaan masyarakat Dayak Wud Danum pada saat setiap menyambut orang baru. Seperti pada saat ini menyambut mempelai perempuan beserta rombongan dari RT 12 Dusun Sukajaya Desa Binjai Hilir Kecamatan Binjai Hulu Sintang. Hopong ini memang sengaja dipasang untuk merintangi jalan untuk menuju tempat acara pernikahan secara adat Dayak Wud Danum. Untuk lebih memahami tentang Hopong ini, media Kompas 86 menanyakan kepada beberapa tokoh masyarakat suku Dayak Wud Danum. Petrus Edison Sekretaris Temenggung DAD Kabupaten Sintang menjelaskan, Hopong hanya dibuat satu tempat saja. Dan penempatan Hopong pun dipilih di mana jalan yang akan dilalui oleh rombongan tamu mempelai perkawinan. Dan lokasinya pun dipilih yang pas untuk memasang Hopong. Dan harus di jalan yang dapat memberikan ruang untuk orang banyak berkumpul. Karena di Hopong akan ada prosesi adat yang sangat sakral untuk dilaksanakan, jelas Edison. Hopong bagi orang Dayak Wud Danum bermakna untuk menghalangi roh halus atau roh jahat yang diyakini ikut menyertai atau menumpangi anggota rombongan, dalam perjalanan dari tempat asal menuju tempat tujuan. Dengan adanya Hopong, maka roh halus atau roh jahat tersebut akan berhenti sampai di situ. Tentunya harus melalui prosesi adat, tambah Edison. Bahan Hopong yang dipasang untuk merintangi jalan harus menggunakan tebu, tidak boleh pergunakan kayu lainnya. Mengapa harus pergunakan tebu? Karena tebu merupakan bahan yang manis dan mempunyai bukup untuk batasan-batasan. Panjang tebu pun harus sesuai dengan lebar jalan yang akan dilewati. Di samping kiri dan kanan Hopong dipasang pelepah daun kelapa tua yang masih segar dan berwarna hijau. Daun kelapa hijau bermakna agar setiap tamu yang datang melewati Hopong bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi yang mengadakan acara. Agen SH Sekretaris Forum Adat Dayak Kabupaten Sintang, mengatakan, tebu ini sengaja dipasang untuk Hopong, karena memiliki cerita yang sangat panjang dan sakral pada zaman terdahulu, atau pada zaman nenek moyang Wud Danum, katanya. Agen SH Sekretaris Forum Adat Dayak Kabupaten Sintang, mengatakan, tebu ini sengaja dipasang untuk Hopong, karena memiliki cerita yang sangat panjang dan sakral pada zaman terdahulu, atau pada zaman nenek moyang Ud Danum, katanya. Pak Diansyah salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Serawai Ambalau menjelaskan, mengapa zaman nenek moyang terdahulu harus menggunakan batang tebu untuk Hopong ketika ada kegiatan mengantar pengantin, karena batang tebu memiliki anak yang banyak. Terlebih buat pasangan kedua mempelai antara Jonathan Kelvin Febrianto dan Anissa Saulina Sahri yang pada hari ini telah melaksanakan acara nikah secara adat Ud Danum.
Masih kata Pak Diansyah, memilih batang tebu untuk bahan hopong ini ketika ada acara penyambutan tamu, seperti yang kita laksanakan hari ini yaitu acara pesta perkawinan. Karena sesuai keyakinan dengan mempergunakan batang tebu dapat membawa makna kesuburan. Tambahnya, di hopong disiapkan 1 ekor ayam, 1 ekor babi, 1 tombak, 1 sirou, 1 tanggui dan 1 tikar yang terbuat dari bahan rotan, juga kain panjang yang baru. Di bagian sebelah atas juga dirintangi dengan tali yang terbuat dari benang. Tidak lupa juga disiapkan ramuan alami yang dibilas di kepala. Agar yang hadir tidak terjadi sesuatu musibah jika dalam pelaksanaan adat ada tutur kata dan tingkah laku yang tanpa sadar diucapkan atau dilakukan selama pesta berlangsung. Pada saat tamu datang, mereka harus berhenti terlebih dahulu di depan hopong. Terlihat di depan hopong dilakukankan prosesi adat berupa bepompas oleh tetua adat kepada semua anggota rombongan yang ada di depan hopong. Seekor ayam yang masih hidup dikibaskan di atas kepala para rombongan pengantin, tujuannya untuk menghalau roh jahat dan aura negatif yang ikut menyertai atau menumpangi rombongan pada saat melakukan perjalanan menuju acara pernikahan ini. Yang dilakukan dengan lantunan yang disebut parung. Kemudian ayam dipotong dan babi ditombak, ini bertujuan agar roh jahat atau aura negatif yang menyertai para tamu undangan dapat makan dan minum darah hewan babi dan ayam tersebut. Selanjutnya, kain panjang dibuka oleh tamu yang lebih tua dari mempelai dengan diiringi ucapan berbagai alasan berupa pengalaman yang dianggap kebiasaan adat Ud, Danum. Setelah semuanya selesai, acara pemotongan hopong boleh dilakukan oleh yang dituakan di pihak tamu mempelai. Pemotongan hopong tersebut wajib menggunakan mandau. Karena mandau merupakan senjata khas Dayak. Pemotongan hopong tak boleh terutus, sebab tebiu merupakan benda manis dan berbukuk. Ketika dipotong putus, maka putus pula hubungan keluarga kedua mempelai, tentunya hilang rasa manisnya. Demikian penjelasan para tetua adat Ud Danum Serawai Ambalau. Prosesi terakhir di hopong adalah atraksi pencaksilat yang dilakoni oleh masing-masing perwakilan kedua mempelai yang diiringi dengan musik gong berirama gendang silat. Hal ini melambangkan bagaimana kedua mempelai harus saling bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta saling melindungi selama acara pernikahan adat berlangsung. Setelah acara hopong, maka tamu dipersilakan untuk menuju rumah kediaman mempelai laki-laki untuk melanjutkan acara pernikahan. Sebelum masuk pintu rumah mempelai laki-laki, rombongan bersama mempelai perempuan harus mengikuti adat. Setelah acara hopong, maka tamu dipersilakan untuk menuju rumah kediaman mempelai laki-laki untuk melanjutkan acara pernikahan. Sebelum masuk pintu rumah mempelai laki-laki, rombongan bersama mempelai perempuan harus mengikuti adat. Naik tangga 7 gigi. Tangganya mangkuk 7 buah yang berisi air tuak. Selesai memenuhi sakral minum tuak yang ada dalam mangkuk, mempelai perempuan disuruh pijak telur kampung dan batu asah di depan pintu masuk. Selesai prosesi acara nikah adat secara adat Ud Danum, kedua mempelai diberi pejaran oleh para tokoh adat dan kedua orang tua mempelai yaitu tata cara berkeluarga yang baik, agar pasangan Kelvin dan Anissa menjadi keluarga yang harmonis. Alex Akuran Kompas 86 TV melaporkan. 1, 2